Perkenalkan, nama saya Jesslyn Chandra, saya dari kelas 11 AMIA. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang pembahasan soal kimia kelas 11 AMIA. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan soalnya. Soal yang pertama itu, jelaskan secara lengkap disertai contoh mengenai teori asam basa yang sudah dipelajari. Jadi, kita kan sudah mempelajari ada 3 teori asam basa. Yang pertama itu teori asam basa Arrhenius, yang kedua itu teori asam basa Bronsted-Lowry, yang ketiga itu ada teori asam basa G.N. Lewis. Nah, kita akan membahas dulu yang teori asam basa Arrhenius. Nah, Arrhenius ini menyatakan bahwa asam dapat menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, Arrhenius ini juga menambahkan bahwa asam kuat dan basa kuat adalah senyawa yang mudah terionisasi untuk membentuk ion H+ maupun OH-. Nah, sedangkan asam lemah dan basa lemah ini agak sulit untuk terionisasi untuk membentuk ion H+ ataupun OH-. Teori kedua itu adalah teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Beliau menyatakan bahwa asam dan basa ini dapat ditentukan melalui reaksi serah terima proton atau ion H+. Nah, menurut beliau, asam akan berperan sebagai pendonor dan basa berperan sebagai penerima proton dalam reaksi. Nah, menurut G.N. Lewis, jadi beliau ini memperbaiki konsep teori asam basa di dalam reaksi yang tidak melibatkan ion H+ ataupun proton. Nah, beliau menjelaskan bahwa teori asam basa dengan reaksi serah terima pasangan elektron bebas di dalam reaksi. Sehingga ia menyatakan bahwa asam akan berperan sebagai penerima proton dan basa akan berperan sebagai pendonor proton. Berikutnya kita akan melihat contohnya. Nah, contohnya ini yang paling kiri atas ini contoh dari teori asam basa Arrhenius. Di reaksi pertama itu adalah HCl yang merupakan asam. Jadi HCl itu menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, sedangkan reaksi kedua itu merupakan basa. NaOH menjadi Na positif ditambah dengan OH-. Nah, di gambar sebelah kanan ini merupakan contoh dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, di reaksi ini terlihat ada NH3 solid ditambah dengan H2O liquid bolak-balik NH4 positif aqueous ditambah dengan OH- aqueous. Nah, NH3 ini merupakan senyawa logam. Jadi NH3 adalah basa. Nah, secara otomatis H2O akan menjadi asam. Nah, di sebelah kanan ini agak sedikit lebih spesial karena akan ditambah dengan kata konjugasi. Nah, NH4 ini merupakan senyawa non-logam. Jadi NH4 adalah asam dan karena dia berada di sebelah kanan otomatis dia akan menjadi asam konjugasi. Nah, dan ada OH-. Nah, karena NH4 adalah asam, otomatis OH- akan menjadi basa. Nah, basanya ini karena dia berada di sebelah kanan juga, jadi dia akan menjadi basa konjugasi. Nah, terciptanya garis di bawah ini karena mereka ada berpasangan. Basa akan selalu berpasangan dengan asam konjugasi dan asam akan selalu berpasangan dengan basa konjugasi. Nah, di gambar sebelah kiri bawah ini adalah contoh dari teori asam basa G.N. Lewis. Nah, karena C ini kan ada 4 tangan dan O ada 2 tangan, jadi mereka bisa membuat struktur Lewis. Nah, H2O ini juga O itu ada 2 tangan dan H itu ada 1 tangan. Jadi terbentuklah struktur Lewisnya. Menjadi di sebelah kanan itu ada O rangkap 2 COH sama di atasnya ada COH. Jadi supaya terbentuk gambar seperti itu, O ini harus terhubung dengan C yang berada di sebelah kiri. Nah, jadi karena O ini masih ada tangannya, jadi O ini merupakan basa atau sebagai pendonor PEB. Nah, CO2 ini akan menjadi asam karena CO2 adalah akseptor PEB. Nah, soal kedua itu jelaskan hasil observasimu secara teliti mengenai percobaan uji larutan asam basa menggunakan indikator bahan alam.
Jadi kelompok kami ini menggunakan 4 bahan, yaitu kunyit, bayam merah, kol ungu, dan manggis. Nah, warna asli dari kunyit adalah kuning. Dan ketika ditetesi asam, warnanya menjadi orange vitamin, dan ketika ditetesi basa, warnanya menjadi merah kejinggaan. Sedangkan bayam merah ini warna aslinya kan merah, dan ketika ditetesi asam, warnanya menjadi ungu gelap, dan ketika ditetesi basa, warnanya menjadi hijau gelap. Yang ketiga ini ada kol ungu, warna aslinya ungu, dan ketika ditetesi asam warnanya menjadi merah vermilion, dan ketika ditetesi basa warnanya menjadi hijau terang. Yang keempat ini ada manggis, warna aslinya itu coklat keunguan, dan ketika ditetesi asam warnanya menjadi peach, dan ketika ditetesi basa warnanya menjadi coklat. Nah, dari praktikum ini terjadi perubahan warna pada bahan alam karena asam atau basanya ini mengganggu keseimbangan pigmen dalam bahan alamnya. Di soal ketiga itu, jelaskan perbedaan asam dan basa secara lengkap disertai parameter pada saat menggunakan Wattpad Colorado dan aplikasi lain yang menurutmu dapat digunakan interaktif media. Nah, menurut observasi yang telah kami lakukan berdasarkan Wattpad Colorado, asam merupakan senyawa yang rentang pH-nya itu 1-7 tapi tetap di bawah 7. Trayek pH-nya ini menunjukkan warna merah hingga kuning kehijauan, dan asam kuat merupakan elektrolit kuat, sedangkan asam lemah adalah elektrolit lemah karena adanya perbedaan derajat ionisasi. Basa merupakan senyawa rentang pH-nya itu 7-14, tapi pH 7-nya ini tetap di atas 7. Trayek pH-nya menunjukkan warna hijau sampai biru keunguan, dan basa kuat merupakan elektrolit kuat, sedangkan basa lemah adalah elektrolit lemah. Letak perbedaan asam dan basa ialah pada skala pH yang dapat dihitung dari konsentrasi H+ dan rumus pH sama min log H+. Aplikasi yang menurut saya dapat digunakan sebagai interaktif media adalah Ruang Guru karena banyak animasi yang sangat menarik sehingga pembelajarannya menjadi tidak membosankan. Dan penjelasan dari gurunya juga sangat mudah dipengerti. Soal keempat ini, lengkapi, setarakan, berikan penamaan untuk reaksi berikut. Yang pertama itu ada Fe2O3 tambah H2O. Yang kedua itu ada Al2O3 tambah H2O. Yang ketiga Cl2O5 ditambah H2O. Yang terakhir berang dioksida ditambah air. Nah, yang bagian A ini, bagaimana cara untuk tahu Fe2O3-nya? Itu Fe2O3-nya terbentuk karena adanya Fe3 positif ditambah dengan O2 minus. Sehingga terbentuklah Fe2O3-nya. Jadi Fe2O3 ini bisa ditulis di barisan di bawahnya dan ditambah dengan H2O karena H2O merupakan air menjadi. Nah, karena kan tidak dituliskan bagaimana cara terbentuknya FeOH 3 kalinya ini. Jadi kita bisa lihat dulu ke sebelah kanan. Fe3 positif ditambah OH minus menjadi FeOH 3 kali. Itulah alasannya kenapa ada FeOH 3 kali. Nah, kenapa harus ditambah dengan OH? Karena Fe itu merupakan besi. Besi itu merupakan senyawa logam, sehingga Fe ini adalah basa. Basa itu identik dengan OH minus, jadi ditambahlah dengan OH minus. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini bisa ditambah ya FeOH 3 kalinya. Nah, Fe di sebelah kiri ini ada 2, sedangkan di sebelah kanan ini ada 1. Jadi kita harus menyetarakannya dengan cara menuliskan angka 2 di bagian depan Fe bagian yang kanan. Nah, Fe-nya kan sudah sama-sama 2. Nah, kita harus melihat nih, H-nya kan di sebelah kanan ada 6. Sedangkan H-nya ini cuma ada 2. Jadi gimana supaya bisa setara? Kita harus menambahkan angka 3 atau koefisien 3 di depannya H2O supaya bisa sama-sama 6 nih. Nah, kalau sudah ditambah secara otomatis O-nya ini juga bakal ikutan sama kiri dan kanan. Nah, untuk memastikan jawaban kita
Kita ini bisa menentukannya dengan cara menghitung biloxnya. Biloxnya O itu adalah min 2. Jadi ini kan di sebelah kiri ada 3O. Jadi min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Nah, biar setara itu harus sama dengan 0. Jadi otomatis FE-nya ini harus ditambah 6. FE-nya ini kan ada 2. Nah, otomatis menjadi plus 3. Nah, di sebelah kanannya ini kan ada 2 FE. Ada OH 3 kali juga. Nah, O itu biloxnya 2, sedangkan H itu biloxnya 1. Jadi min 2 tambah 1 itu menghasilkan min 1. Jadi dikali dengan 3 menjadi min 3. Nah, untuk menjadi 0 ini otomatis perlu positif 3, sehingga ini menjadi plus 3 juga. Yang 4A ini nama reaksinya adalah besi 3 hidroksida. Ini yang bagian B-nya. Al2O3 ini terbentuk karena Al3 positif ditambah dengan O2 minus. Nah, Al2O3 ini bisa ditulis di bagian bawah. Al2O3 ini adalah solid karena ditambah air sehingga ditambah juga dengan H2O liquid menghasilkan AlOH3 kali. Nah, AlOH3 kali ini terbentuk karena ada Al3 plus ditambah dengan OH minus menghasilkan AlOH3. Nah, kenapa ditambah dengan OH? Karena Al ini merupakan senyawa logam. Logam ini merupakan basah, sehingga harus ditambah dengan OH. Nah, kita ini bisa menuliskan AlOH3 kalinya ke sebelah sini, ke ini. Nah, Al di sebelah kiri dan kanan ini kan jika diabaikan pen warna merahnya tidak setara. Jadi kita harus menetarakannya dengan cara di depan Al ini ditambah angka 2 atau bisa disebut dengan koefisien. Nah, Al-nya ini sudah setara. Sekarang kita lihat H-nya. H di sebelah kanan ini ada 6. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sedangkan di bagian kiri ini hanya ada 2. Nah, gimana biar bisa setara? Nah, kita harus membuat angka 3 di depan H2O liquidnya. Nah, ketika sudah ditambah, hanya akan menjadi 6 dan kanan kirinya sudah sama. O-nya juga sudah dipastikan sama. Nah, untuk mencek jawaban kita apakah sudah benar, kita bisa membuatnya dengan menggunakan bilox. Jadi O ini kan satuan biloxnya itu min 2. Jadi ketika dikali 3 menjadi min 6. Nah, supaya 0 ini harus ditambah 6. Ya kan? Jadi Al2-nya ini menjadi plus 6. Dan ketika Al1 itu biloxnya hanya plus 3. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa lihat O-nya ini kan biloxnya min 2. H adalah plus 1. Jadi ketika dijumlahkan menjadi minus 1 dikali 3 dan menjadi minus 3. Nah, untuk 0 berarti diperlukan plus 3. Nah, oleh karena itu Al-nya ini adalah plus 3. Sehingga B-nya ini menjadi aluminium hidroksida. Di bagian C ini Cl2O5 ini terbentuk karena Cl5 positif ditambah dengan O2 min. Sehingga terbentuklah Cl2O5. Nah, kita bisa meneruskan Cl2O5-nya ini di bawah, dan Cl2O5 ini merupakan solid ditambah dengan H2O liquid karena H2O adalah air menjadi HClO3 aqueous. Nah, HClO3 aqueous ini gimana bisa terbentuk? Nah, karena ClO3 ini merupakan asam, jadi dia harus ditambah dengan H+. Nah, kita sesuaikan dulu nih biloxnya. Jadi kan O3 ini berarti bilox totalnya itu adalah min 6. Dan ini dia ada ion terbebasnya min 1. Jadi otomatis Cl-nya ini adalah plus 5. Karena plus 5 ditambah 1 sama dengan min 6.
Nah, jadi terbentuklah HClO3-nya ini. HClO3-nya ini bisa kembali ditulis di reaksi bersama reaksinya. Nah, ClO5 ditambah H2O menghasilkan HClO3. Kita harus memastikannya dulu menggunakan Bilox. Nah, O5 ini kan Bilox totalnya menjadi -10 karena satuan Bilox O-nya ini adalah -2. Nah, otomatis Cl2-nya ini Bilox totalnya ada +10 dan karena Cl2-nya ini ada, maksudnya Cl-nya ini ada 2, jadi satuannya itu ada +5. Nah, kita coba cocokkan nih dengan Cl yang di sebelah kanan. Nah, kan di sebelah kanan itu O-nya ada 3, otomatis O-nya menjadi -6 dan H-nya adalah +1. Nah, Cl-nya ini dipastikan menjadi +5 karena 6 kurang 6 sama dengan 0. Sehingga namanya menjadi asam klorat. Nah, mari kita lihat yang bagian D. Nah, S itu adalah belerang. Jadi S tambah dioksida itu menjadi SO2. Nah, berhubung SO ini sebenarnya ada banyak lagi jenisnya. Jadi kita harus sesuaikan dulu dengan Bilox SO2-nya. Jadi SO2 ini O-nya ini kan ada 2. Jadi Biloxnya ini menjadi -4. Sedangkan S-nya ini otomatis menjadi +4 karena jika ditambahkan harus menjadi 0. Nah, yang kedua ini SO4 2-. Nah, di sini O-nya ini ada 4. Otomatis Biloxnya akan menjadi -8. Dan karena ada ion bebasnya ada 2-, S-nya menjadi +6. Nah, SO3 2- ini O-nya ini kan ada 3. Otomatis Biloxnya menjadi -6 dan berhubung ada ion bebasnya 2, otomatis S-nya ini menjadi 4 +4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SO3 2- ini sama dengan SO2. Nah, SO3 2- ini jika ditambah dengan 2H+ menghasilkan H2SO3. Kenapa harus ditambah dengan H+? Karena SO3 2- ini merupakan asam. Dan kenapa harus ditambahkan koefisien 2-nya ini di depan H+? Karena SO3 ini ada ion bebasnya 2, sehingga harus disetarakan menjadi ditambahkanlah 2 koefisien 2 ini di depan H+. Nah, sehingga terbentuklah H2SO3. Nah, SO2 solid ditambah H2O liquid menghasilkan H2SO3 aqueous. Nah, kita harus lihat dulu ini apakah sudah SO2 solid ditambahkan dengan air H2O liquid menjadi H2SO3 aqueous. Nah, kita harus lihat dulu apakah memang sudah setara. Di kiri dan kanan S-nya ini adalah sama-sama 1, H-nya sama-sama 2, O-nya juga sama-sama 3, sehingga reaksi ini tidak perlu ditambahkan lagi koefisien, sehingga namanya menjadi asam sulfit. Soal nomor 5, tuliskan asam, basa, dan pasangan konjugasinya dari spesies amfota berikut dengan menggunakan pelarut air. Yang pertama itu adalah HPO4 2-, yang kedua ini HCO3-, yang ketiga OH-, yang keempat CH3OH. Perlu diketahui, spesies amfoter ini merupakan senyawanya ini bisa berubah menjadi asam maupun basa. Asam ini biasanya H+-nya ditambahkan di sebelah kanan, sedangkan basa ini ditambahkannya di sebelah kiri. Nah, mari kita lihat di bagian A. Nah, di A ini HPO4 2- menjadi H+ ditambah PO4 3-. Nah, karena di sebelah kiri ini cuma ada HPO4 2-, makanya dia menjadi asam. Dan sebelah kanan otomatis PO4 3-nya menjadi basa konjugasi. Nah, sedangkan di bawahnya ini HPO4 2- ditambah H+ menjadi H2PO4-. Nah, HPO4 2- ini menjadi basa karena
dia masih sekawan dengan H plusnya. Otomatis yang di sebelah kanan ini H2PO4 minusnya menjadi asam konjugasi sehingga terbentuklah pasangannya. Nah, sedangkan bagian B-nya ini HCO3 minus menjadi H plus tambah CO3 2 minus. Nah, karena HCO3 minusnya ini sendirian di sebelah kiri, oleh karena itu dia menjadi asam, dan CO3 2 minus yang berada di sebelah kanan ini menjadi basa konjugasi. Nah, di bagian bawahnya ini ada HCO3 minus tambah H plus menjadi H2CO3. HCO3 minusnya ini sekawan dengan H plus, oleh karena itu HCO3 yang di sebelah kiri ini menjadi basa, dan yang di kanan H2CO3-nya ini menjadi asam konjugasi. Nah, yang bagian C ini OH minus menjadi H plus tambah O2 minus. OH-nya ini kan sendirian, otomatis dia menjadi asam, dan di sebelah kanan O-nya menjadi basa konjugasi. Di bagian bawahnya ini OH minus ditambah H plus menjadi H2O. OH minusnya kan sekawan dengan H plus, otomatis OH minusnya menjadi basa, sedangkan di bagian kanan H2O-nya menjadi asam konjugasi. Di bagian D ini CH3OH menjadi H plus tambah CH3OH minus. CH3OH ini adalah asam karena dia sendirian di sebelah kiri, sedangkan CH3O minusnya menjadi basa konjugasi karena dia bersama dengan H plus dan berada di sebelah kanan. Sedangkan yang di bawahnya ini CH3OH ditambah H plus menjadi CH3OH2 plus. Nah, CH3OH-nya ini kan sekawan dengan H plus, otomatis dia menjadi basa, dan CH3OH2 positif menjadi asam konjugasi karena dia sendirian dan berada di sebelah kanan. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.